Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu sebelum kita mulai ke sesi materi, boleh mengacungkan rek ya, boleh jempol, boleh ketawa ataupun apapun, atau jempol deh. Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini, sudah adakah yang mengenal atau yang menggunakan Minecraft atau yang main Minecraft gitu? Kalau ada boleh angkat jempolnya dong, kasih rek gitu, kasih reaksi dengan jempol Bapak Ibu. Atau misalkan sudah tahu Minecraft dan apa sudah pernah memainkannya itu bisa boleh kasih jempol deh biar kita cek arus dulu nih Bapak Ibu. Wah, mantap nih Bu Rizka. Ada Jaki-Jaki. Nah, berarti sisanya husnuzon kita belajar dari nol, kita mengenal dari nol ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kenapa saya mengajukan atau saya ingin berbagi dengan judul ini Bapak Ibu? Jadi judul ini, sorry. Nah, jadi judul ini adalah kegelisahan saya terkait anak-anak yang sekarang ini eh, ada permasalahannya, Bapak Ibu. Permasalahannya itu yaitu apa? Termasuk game yang sama persis dengan Minecraft, Bapak Ibu. Yang mungkin kita tahu adalah Roblox ya. Yang mana Roblox itu sekarang sudah dilarang oleh Menteri Pendidikan karena memang di dalamnya ada apa ya, mungkin sesuatu yang tidak bisa dibendung. Nah, ada satu solusi agar anak-anak itu masih tetap bisa memainkan game sambil belajar, yaitu dengan satu platform yang hampir sama dengan dengan Roblox, tapi justru memang sudah didesain untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu yang kita sebut dengan Minecraft atau kita kenalan dengan Minecraft Education ini. Kenapa kita mengambil Minecraft Education? Karena Minecraft Education itu tadi sebuah platform game yang mana sudah di-create atau sudah didesain khusus untuk guru-guru ataupun pembelajaran itu bisa dilakukan di dunia virtual melalui Minecraft Education, Bapak Ibu. Makanya kenapa temanya itu kita bisa menciptakan ruang tanpa batas untuk belajar dan berkolaborasi bersama murid kita. Jadi misalkan Bapak Ibu punya muridnya punya perangkat HP, Bapak Ibu punya perangkat HP. Bapak Ibu sebagai guru kimia misalkan, Bapak Ibu nggak punya laboratorium kimia yang memadai. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan percobaan itu salah satunya dengan menggunakan Minecraft ini begitu. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu setelah ini tahu terkait Minecraft ini, apa sih Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu bikin dengan anak-anak atau buat dengan anak-anak ketika nanti Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran dengan Minecraft ini? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab eh, atau bisa scan dengan handphonenya, ya, bisa scan QR code ini. Lalu Bapak Ibu bisa jawab apa sih Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu rencanakan ketika Bapak Ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan Minecraft ini. Silakan saya kasih waktu 5 menit mungkin ya Bapak Ibu untuk menjawab. Kita cek jawabannya. Saya nggak bisa masuk. Ya, ya Ibu, mungkin bisa di-scan. Sebentar. Nah, ini bisa di-scan oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan coba cek jawabannya di akhir sesi ya Bapak Ibu. Oke, 5 menit untuk mengisi.
Baik, Bapak Ibu. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Kita akan lanjutkan. Nah, kenapa saya coba membangun pertanyaan yang bisa memacu penasaran Bapak Ibu, rasa penasaran Bapak Ibu? Karena kenapa? Mungkin bisa jadi begini Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengenal Minecraft untuk education, Bapak Ibu bisa dipastikan dan bisa dipastikan Bapak Ibu ini akan punya kemampuan untuk membuka kreativitas tanpa batas bersama anak-anaknya Bapak Ibu atau dengan peserta didiknya. Karena kenapa tadi sesuai dengan tema kita di dunia Minecraft education itu sama halnya dengan game Minecraft yang utama Bapak Ibu bisa menciptakan dunia yang memang Bapak Ibu create secara khusus untuk anak-anak itu bisa mengikuti pola dan alur yang Bapak Ibu buat. Misalkan contoh ya, Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu sebagai guru IPS dan ada pelajaran tentang Candi Borobudur misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat sebuah dunia di mana Bapak Ibu memasukkan materi tentang pengenalan sejarah Candi Borobudur itu di dalam Minecraft. Gitu. Oke, yang pertama, mungkin ini juga pemantik ya Bapak Ibu, mengapa kita harus belajar menyenangkan ya. Nah, faktanya sekarang itu otak akan lebih mudah menyerap informasi saat senang dan aktif Bapak Ibu. Di dalam Minecraft itu menstimulan otak kita atau otak anak-anak agar lebih menyenangkan. Karena memang pada dasarnya ketika manusia itu diberikan game, itu akan menstimulan otaknya akan mengeluarkan hormon menyenangkan bagi dirinya dan bagi otaknya. Nah, ketika hormon itu ada, maka pembelajarannya pun akan akan semakin menyenangkan Bapak Ibu. Memang untuk penelitian terhadap ini masih masih banyak ya, maksudnya belum terlalu banyak juga untuk penggunaan Minecraft ini, tapi mungkin karena dasarnya Minecraft ini sebuah game, maka Bapak Ibu bisa menggunakan hal tersebut untuk bisa membuat peserta didik ini lebih menyenangkan ketika belajar. Maka dari itu ketika peserta didik tersebut menyenangkan dalam belajar, maka kemungkinan penyerapan materinya pun akan lebih maksimal Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, tell me and I forget, in pop, me and I learn. Nah, jadi bagaimana ketika Minecraft Education ini bisa menstimulan anak-anak peserta didik Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Nah, kita akan berkenalan dulu Bapak Ibu sebelum kita akan praktek nanti bagaimana cara akses Minecraft Education, bagaimana cara kita memulai kelas, bagaimana cara kita membangun kelas, membangun sebuah dunia. Misalkan Bapak Ibu ingin membangun sebuah dunia IPA, di dalamnya ada pelajaran biologi, atau misalkan Bapak Ibu ingin membangun sebuah dunia sejarah, Bapak Ibu di dalamnya bisa mengenal sejarah A, sejarah B, sejarah C. Atau misalkan Bapak Ibu ingin membuat dunia kimia yang dimana Bapak Ibu bisa bereksperimen unsur-unsur kimia di dalam game tersebut. Nah, sebelum jauh ke sana, kita akan kenalan dulu Bapak Ibu. Jadi Minecraft Education ini merupakan salah satu varian dari game Minecraft yang memang dikhususkan untuk pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang didasari oleh Microsoft Bapak Ibu. Jadi memang Minecraft Education ini merupakan edisi khusus yang diprakasai oleh Microsoft. Makanya ketika Bapak Ibu belajar atau Bapak Ibu nanti mengeksplor Minecraft Education ini, Bapak Ibu secara otomatis Bapak Ibu akan mengeksplor salah satu kursus yang memang diberikan oleh Microsoft langsung yaitu dengan tema Minecraft Education. Nah, dengan menggunakan Menarcap ini, maka Microsoft melakukan sebuah inovasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi untuk pendidikan yang berbasis game, Bapak Ibu. Jadi main game itu bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi main game itu sekarang kita persepsikan bahwa main game itu juga bisa kita lakukan untuk belajar, Bapak Ibu. Jadi tidak semerta-merta main game itu negatif ya Bapak Ibu. Justru mungkin untuk sekarang bagaimana caranya kita membuat agar game itu lebih
bermanfaat buat kita. Terlebih misalkan kan sekarang anak-anak umuran TK sampai SD itu kan kadang main gamenya itu tidak tahu waktu ya Bapak Ibu. Nah, gimana caranya agar main game itu punya sedikit banyaknya punya manfaat. Nah, kita bisa mengarahkan permainan game itu ke dalam Minecraft Education ini, Bapak Ibu. Kan rata-rata anak-anak sekarang udah betul-betul jago ya, main Roblox juga sudah jago, maka malahan gurunya aja kalah gitu dengan anak muridnya. Nah, dengan adanya Minecraft Education ini, kita bisa mengarahkan anak-anak tadi untuk mempelajari sebuah ilmu menggunakan game. Nah, di mana tadi Minecraft Education ini memang dipelopori oleh Microsoft. Nah, jika Bapak Ibu ingin explore lebih jauh nantinya, Microsoft itu memang apa, menyediakan sebuah platform pendidikan atau platform pelatihan di mana nanti salah satu materinya itu tadi khusus tentang pembelajaran dengan Minecraft Education, Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, kenapa sih atau apa sih Minecraft Education itu? Minecraft Education itu platform game yang bisa kita gunakan untuk belajar dengan menggabungkan kreativitas, kolaborasi, dan problem solving, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan nanti ketika sudah paham bagaimana cara menggunakan Minecraft dan bagaimana cara Bapak Ibu bisa membuat sebuah dunia di dalam Minecraft, Bapak Ibu bisa menciptakan masalah untuk bisa diselesaikan oleh peserta didik yang gabung ke dunia yang Bapak Ibu ciptakan. Misalkan Bapak Ibu sebagai guru kimia, Bapak Ibu punya masalah misalkan terkait unsur ABC misalkan ya ini unsur ABC. Gimana caranya unsur ABC ini bisa bergabung atau apa gitu ya. Bapak Ibu mungkin yang guru kimia lebih paham terkait materinya itu. Nah, gimana caranya si anak tersebut bisa mengikuti problem apa bisa memecahkan masalah yang Bapak Ibu buat untuk menstimulan tadi, menstimulan problem solving. Atau contoh lainnya mungkin seperti di pelajaran IT Bapak Ibu. Kan di pelajaran IT itu memang ada khusus ada mata pelajaran yang membahas apa ada khusus materi yang membahas tentang apa berpikir berpikir komputer apa berpikir komputasional Bapak Ibu. Di mana berpikir komputasional itu adalah bagaimana si anak tersebut bisa memecahkan masalah dengan pendekatan computational thinking. Nah, kalau misalkan kita bisa mengeksplor dengan menggunakan Minecraft Education ini, maka tentunya anak-anak akan terstimulan ke dalam pemikiran yang bersifat logik. Apalagi sekarang ini kan sedang digembor-gemborkan apa kurikulum KAA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu bisa menstimulan itu semua dengan menggunakan Minecraft Education ini, gitu. Nah, untuk aksesnya Bapak Ibu bisa mengakses di website educationminecraft.net ya. education.minecraft.net mungkin nanti di sela-sela sesi kita akan coba perlihatkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses Minecraft ini gitu. Jadi ini Minecraft memang khusus untuk edukasi Bapak Ibu ya, khusus untuk pembelajaran. Walaupun memang main game gitu. Jadi main game tapi tetap belajar tapi main game gitu. Nah, kelebihannya apa, Bapak Ibu? Kelebihan untuk Menarkap ini, pertama, Bapak Ibu bisa menciptakan ruang kolaboratif tanpa batas dengan peserta didik. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa membuat ruangan kreatif yang disesuaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya eksperiensial Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bereksperimen di dalam sebuah dunia yang memang mungkin bisa dikatakan tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Misalkan kalau tadi guru kimia ya membutuhkan alat, membutuhkan zat misalkan, membutuhkan apa bahan-bahan untuk praktek. Nah, di dalam dunia Minecraft itu semua tidak diperlukan karena sudah disediakan dalam bentuk source ya, dalam bentuk source yang bisa kita gunakan untuk bereksperimen tadi. Lalu multidisiplin ilmu Bapak Ibu. Jadi di dalam dunia Minecraft ini mungkin yang sudah pernah main akan nyambung ya. Jadi Bapak Ibu akan bisa menemukan apapun yang Bapak Ibu cari di Minecraft itu.
Nah, agar Minecraft itu lebih terarah dan bisa memberikan manfaat kepada usernya, maka kita arahkan Minecraft ini menjadi sebuah apa wadah untuk kita belajar dan kita memberikan pembelajaran terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk aksesnya tadi kan silakan Bapak Ibu bisa dicatat mungkin linknya. Lalu nanti kita juga akan coba demokan. Nah, khusus bagi yang mengikuti webinar pada malam hari ini, insya Allah saya akan berikan Bapak Ibu apa akun gratis, akun Microsoft gratis, di mana dengan akun ini Bapak Ibu bisa login dengan bisa login dan bisa memainkan Minecraft Education secara gratis. Karena kenapa Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu login dengan akun Microsoft Mandiri itu tidak mendapatkan lisensi gratisnya Bapak Ibu. Nah, jadi ada kekurangannya itu ya Minecraft Education ini masih berbayar seperti Minecraft yang biasa Bapak Ibu, tapi ada tapinya ketika kita mendapatkan email dengan domain yang sudah terkoneksi oleh develop ke Microsoft 365 untuk education, maka kita juga akan bisa mendapatkan lisensi dari Minecraft Education ini. Nah, khusus untuk yang bergabung pada malam hari ini, saya akan kirimkan link Google Form di di chat. Bapak Ibu silakan bagi yang hadir pada malam hari ini bisa mengisi Google Form itu untuk mendapatkan nanti untuk nantinya untuk mendapatkan akun sebentar untuk mendapatkan akun Microsoft ya dan izin untuk akun ini insya Allah penyimpanannya lebih lebih besar ya daripada akun yang biasa bisa sampai 50 GB gitu. Dan itu free. Itu free bagi yang mengikuti webinar pada malam hari ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bisa mengisi Google Form-nya. Itu nanti insya Allah saya akan create-kan akunnya dan Bapak Ibu bisa mencoba, bisa mengeksplor secara mandiri nanti Minecraft Education itu seperti apa gitu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau mengisi sambil mengisi boleh. Tapi sambil nanti juga akan kita berikan link ini ke admin agar admin bisa share untuk Bapak Ibu yang bergabung. Tapi alangkah baiknya yang sekarang bergabung boleh karena ini gratis ya Bapak Ibu untuk akunnya dan penyimpanannya juga besar. Nanti dengan domain yang saya miliki. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mulai memberikan contoh Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengimplementasikan Minecraft Education ini di kelas. Contoh ya Bapak Ibu, mungkin saya sendiri ya bukan matematika ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya sekedar contoh saja. Di dunia Minecraft, Bapak Ibu guru yang memang pengampu eh yang pengampu matematika itu bisa menggunakan Minecraft Education ini untuk belajar bagaimana caranya mempresentasikan eh, pengukuran volume, luas, terus misalkan kalau mau bangun rumah itu skalanya berapa, dan itu Bapak Ibu bisa lakukan di Minecraft Education ini. Lalu contoh lain seperti yang tadi sudah sebetulnya di awal sudah saya pernah sudah saya sampaikan ya contoh-contoh penerapannya. Nah, di sini juga ada IPS Bapak Ibu bisa membuat map, bisa membuat kota, bahkan bisa mempelajari sejarah. Guru sejarahnya bisa mengcreate dulu sejarah di Minecraft lalu anak-anak bisa studi banding via virtual. Nah, itu juga salah satu manfaat atau implementasi yang bisa kita gunakan di Minecraft Edu. Lalu yang sains, nah ini tentunya kimia, biologi itu bisa Bapak Ibu dapatkan atau Bapak Ibu buat di dunia Minecraft tersebut. Karena kan tidak perlu bangunan ya Bapak Ibu, tidak perlu bangunan, tidak perlu bahan, tidak perlu harus kunjungan ke misalkan ke kebun binatang, tidak perlu tidak perlu ya intinya tidak perlu membutuhkan
apa ya, komponen yang real di dunia nyata gitu. Bapak Ibu bisa mencari seluas-luasnya tanpa batas dengan dunia Minecraft. Atau misalkan di guru PAI Bapak Ibu ingin praktek apa umroh. Nah, praktek umroh atau misalkan simulasi umroh, simulasi syai, simulasi yang kaitannya dengan haji atau kaitannya dengan praktek ibadah, itu bisa Bapak Ibu buat di dalam Minecraft Education ini gitu. Nah, ini ada sedikit video, Bapak Ibu bisa lihat. Edition empowers learners to solve problems they care about, things far beyond the classroom of play. Nah, Bapak Ibu, apa tadi videonya ini bisa ditonton ya? Bisa dilihat ya videonya. Kalau misalkan kalau misalkan susah, saya coba kirimkan di link nanti Bapak Ibu bisa cek mandiri videonya. Nah, ini coba saya izin share di kolom chat. Nah, baik, Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu lihat di video itu merupakan gambaran penggunaan Minecraft yang sudah dilakukan di luar negeri, Bapak Ibu. Jadi di Indonesia ini termasuk yang bisa dibilang lambat, Bapak Ibu. Bukan lambat ya, maksudnya terlambat. Sorry, nah terlambat. Jadi Bapak Ibu di Indonesia ini termasuk yang terlambat menggunakan Minecraft ini untuk sarana pembelajaran. Walaupun memang dari tahun 2020 saya riset mandiri begitu, Indonesia ini mulai menjamur platform-platform kursus-kursus online yang menyediakan pelatihan penggunaan Minecraft untuk anak usia SD dan usia TK, Bapak Ibu. Nah, itu mulai dari tahun 2020 tuh sudah sudah mulai ada. Nah, selain Minecraft juga ada salah satu yang bisa kita pelajari yaitu Scratch ya. Scratch itu memang dikhususkan untuk melatih logika anak bagaimana agar anak itu bisa coding gitu. Nah, di dalam Minecraft juga seperti yang tadi Bapak Ibu lihat dalam potongan video, itu ada khusus bagaimana caranya anak-anak diarahkan untuk menyelesaikan masalah di dalam Minecraft dengan menggunakan coding block atau pemrograman block. Misalkan kayak tadi ya, misalkan kita mengajar TIK Bapak Ibu. Di dalam TIK itu kan ada pelajaran firewall ya. Firewall itu sesuatu yang memblokade jaringan ya. Nah, kita bisa buat dunia Minecraft-nya itu dengan menggunakan dunia kastil. Misalkan kita bikin kastil di mana kastil itu adalah komputer kita dan firewall itu adalah penjaganya, Bapak Ibu. Nah, ketika misalkan nanti ada yang datang ke kastil tersebut, maka bagaimana caranya si anak tersebut mengkode atau memberikan coding memfilter tamu siapa saja yang boleh masuk dan boleh tidak. Nah, itu kan secara bahasa kita menganalogikan, kita mendeskripsikan pembelajaran firewall tersebut ke dalam sebuah game di mana nanti anak-anak paham, oh, ternyata firewall itu begitu. Dia memblokade A tapi membolehkan B misalkan. Nah, kita bisa terapkan seperti itu. Dan tadi juga Bapak Ibu kan ada bisa bangun sebuah kota, bisa bangun sebuah eh, apa
bangunan, terus juga bisa eksplor lautan Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu menyelam ke dalam laut Bapak Ibu. Kalau misalkan, kita pelajaran biologi nih sekarang tentang kelautan misalkan. Bapak Ibu tinggal bikin dulu aja dunia laut, ada ikannya, ya Bapak Ibu sekreatif mungkin cari aset nanti ikannya seperti apa, nanti tinggal dijelaskan ke anak-anak. Oh kita sudah berada di laut misalkan, kan di biologi itu kalau nggak salah pembagian laut itu ada berapa tahapan sesuai dengan kedalamannya. Dan Bapak Ibu bisa ciptakan itu di Minecraft begitu. Dan tadi ya Bapak Ibu juga melihat di video tersebut sampai ke pembelajaran astronomi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menciptakan dunia untuk mempelajari astronomi di dalam Minecraft Education Bapak Ibu. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba integrasikan Bapak Ibu. Apa sih korelasinya penggunaan Minecraft ini dengan pembelajaran kita? Yang pertama, Bapak Ibu, tentunya dulu kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada gotong royong, bernalar kritis, kreatif, beriman, dan berakhlak. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti ketika Bapak Ibu menggunakan Minecraft ini untuk pembelajaran, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan pelajarannya masing-masing tentunya. Yang pastinya gotong royong itu adalah bahasa lain dari kolaborasi, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menciptakan kolaborasi, misalkan Bapak Ibu punya peserta didik 25 orang, misalkan Bapak Ibu membuat sebuah dunia untuk pembelajaran berternak misalkan di dalam Minecraft itu. Bapak Ibu bisa bagi nih 5 orang untuk berternak ayam, 5 orang untuk berternak kambing, 5 orang untuk berternak. Nah itu silakan nanti Bapak Ibu bisa ciptakan ruang kolaborasi untuk bagaimana sih ternak tersebut bisa menghasilkan Bapak Ibu. Lalu bernalar kritis, lalu berkreatif, lalu juga beriman, berakhlak. Nah tentunya kalau beriman berakhlak ini masuk ke ranah agama ya, Bapak Ibu bisa sesuaikan saja. Nah, tips sukses mengajar dengan Minecraft, pertama, fokus pada tujuan pembelajaran dulu, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah paham nih, sudah tahu, sudah asik nih dengan Minecraft, tapi malah pembelajarannya tidak tercapai, Bapak Ibu. Nah, ini mohon untuk nanti Bapak Ibu apa namanya memberikan batasan-batasan ketika Bapak Ibu menggunakan tool ini untuk mengajar. Karena memang ketika Bapak Ibu tidak menggunakan batasan, ketika menggunakan Minecraft maka akan kebablasan Bapak Ibu. Karena yang namanya main game ya Bapak Ibu, yang namanya main game kita juga merasakan ketika tidak ada batasan, ketika tidak ada tujuan yang jelas, maka akan bablas saja gitu. Tidak, kita akan lupa, kita akan melenceng dari tujuan awal Bapak Ibu. Lalu libatkan siswa dalam aturan main. Nah, Bapak Ibu, jadi Minecraft itu betul-betul Bapak Ibu bisa membuat dunia yang Bapak Ibu inginkan dari nol dan juga memberikan aturan main dari nol Bapak Ibu. Jadi misalkan misalkan ketemu kambing kembali ke star itu juga Bapak Ibu bisa bisa lakukan itu gitu. Ya. Nah, tentunya libatkan siswa dalam aturan main ini termasuk ke dalam kalau kita di RPP itu kan ada ya Bapak Ibu kesepakatan kelas. Kalau kurikulum yang terbaru itu ada kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran atau mengimplementasikan kesepakatan kelas ini di dalam pelibatan pembuatan aturan main di dalam Minarkap yang Bapak Ibu ciptakan gitu. Jadi ini kan bagian dari istilahnya demokrasi lah. Ini siswa ini mau gimana nih aturan mainnya, yang ini mau gimana nih aturan mainnya. Kan itu kan sama Bapak Ibu. Itu memberikan stimulan kepada anak-anak bagaimana kita anak-anak tersebut bisa berkolaborasi tuh dengan sesamanya. Lalu gunakan rubrik Bapak Ibu. Gunakan rubrik wajib. Ya, ini wajib ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu harus betul-betul sudah punya pemetaan alur mainnya bagaimana, apa yang akan dilakukan ketika masuk ke dunia Minecraft yang Bapak Ibu bangun ya. Karena kalau tanpa rubrik tadi tujuannya tidak akan tercapai Bapak Ibu. Nah, yang keempat, lakukan refleksi setelah bermain. Nah, kan ini kan di kurikulum terbaru kan ada refleksi juga kan Bapak Ibu.
setelah di jam penutup itu atau kegiatan akhir itu refleksi dengan siswa. Nah, Bapak Ibu bisa tanya, gimana mainnya hari ini? Apa yang kalian dapatkan di Minecraft? Nah, itu dikembalikan ke bagaimana teknik Bapak Ibu sendiri ketika mengajar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi intinya ketika kita menggunakan Minecraft ini, Bapak Ibu bisa membuat ruangan tanpa batas yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika mengajar. Begitu. Nah, setelah ini kita akan coba install Bapak Ibu, kita akan coba memberikan apa mendemonstrasikan langkah-langkah dari mulai akses Minecraft, instalasi dan masuk ke dunia Minecraft-nya dulu. Begitu. Nah, sebelum kita demokan nih Bapak Ibu, boleh dong sambil ini ya, sambil refleksi juga untuk saya. Kira-kira ada hal baru nggak yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini nih? Kalau ada, boleh angkat jempolnya. Kalau belum ada, boleh pakai emot nangis deh. Atau icon nangis Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu, ada hal baru nih, ada hal baru yang mau dieksplor nih. Mantap nih. Boleh angkat jempolnya Bapak Ibu. Boleh dikasih waktu 1 menit, silakan Bapak Ibu untuk angkat jempol jika Bapak Ibu sudah menemukan hal yang baru untuk dieksplor. Dan emot nangis ya kalau Bapak Ibu belum menemukan hal yang baru untuk dieksplor. Silakan, 1, 2, 3. Mantap, mantap. Ya, mantap, mantap. Ya, banyak ya. Alhamdulillah ya. Berarti semoga ini menginspirasi ya Bapak Ibu. Karena memang ketika Bapak Ibu sudah nyaman nih dengan sudah tahu sudah paham penggunaan mikro apa Minecraft Education ini, wah Bapak Ibu bisa bisa apa bisa explore banyak ya, bisa explore hal banyak. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu ke demonstrasi. Silakan mungkin bagi yang akan mengikuti demonstrasinya, Bapak Ibu bisa menyiapkan perangkat laptopnya atau perangkat Android yang tidak dipakai Zoom ya Bapak Ibu itu bisa pakai Android juga. Nah, baik izin saya stop dulu share screen yang ini. Untuk persiapan Bapak Ibu bisa menyiapkan Android ataupun laptop langsung ya. Kita akan coba. Nah, tadi kan alamatnya sudah dicatat Bapak Ibu ya. Tadi sudah dicatat Minecraft education.minecraft.net .net sorry .net. Oke, izin saya share screen ulang. Nah, Bapak Ibu, berikut tampilan Minecraft Education. Oh, sorry, yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita akan pengenalan dulu websitenya. Ini merupakan tampilan dari Minecraft Education, Bapak Ibu. Jadi memang diprakarai oleh Microsoft Corporation. Ya, jadi ini anak perusahaannya Microsoft yang mengembangkannya, Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya sudah standar Microsoft. Ya, kurikulum pembelajarannya, kurikulum codingnya, kurikulum AI-nya itu sudah standar Microsoft. Jadi sudah tidak diragukan lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan dapatkan di halaman ini, yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan tentunya download ya, download. Yang paling penting Bapak Ibu bisa mendapatkan kurikulum secara gratis. Seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sebagai guru sains, ya, atau mungkin karena saya basicnya komputer, saya coba komputer sains ya Bapak Ibu. Nah di sini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dieksplor terkait komputer. Misalkan ini Introduction to Block Coding, Explore AI with Microsoft, Tech Cyber Security dan masih banyak lain. Ada nih ada apa? Ada banyak sekali Bapak Ibu bisa cek nanti ya di sini. Atau misalkan pelajaran yang lain Bapak Ibu matematik. Mungkin di sini ada guru matematik ya Bapak Ibu. Nah, Math Overview, Math White Paper.
fraction, area dan volume. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sebagai guru matematika lebih paham ya ketimbang saya karena jujur saya basic saya bukan dari matematika. Nah, ini museum of scale, data dash misalkan ya. Terus ini juga ada mumi, ini ada berupa permainannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bisa cek nanti ya. Dan masih banyak yang lain Bapak Ibu. Ini hanya sebagian yang ditampilkan dan Bapak Ibu jika tidak menemukan yang di sini Bapak Ibu bisa bikin sendiri begitu. Ada spot, ada challenge, ada air foundation dan ada cyber sec. Nah, di sini untuk subjeknya ada di sini. Termasuk bahasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengundang ya, Bapak Ibu punya teman orang bule, misalkan Bapak Ibu sebagai pengajar bahasa Inggris punya teman orang bule, kan kalau misalkan secara lab atau kebutuhan alat itu kan wajib ada lab bahasa dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa libatkan beliau untuk gabung ke dunia Minecraft kita untuk belajar bahasa. Itu juga bisa tuh Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada challenge-nya dan masih banyak yang lain. Nah, lalu untuk ini khusus dihususkan untuk akses bagi yang ingin melakukan pelatihan dan juga misalkan Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada IT support, nah Bapak Ibu bisa arahkan IT supportnya agar bisa mendapatkan akses ke email tadi, email untuk lisensi Minecraft-nya Bapak Ibu, begitu. Nah, baik itu untuk pengenalan awal. Nah, kita akan langsung ke poin utamanya Bapak Ibu yaitu install dan akses Minecraft Education-nya. Ketika Bapak Ibu sudah akses sorry. Ketika Bapak Ibu sudah akses alamat ini, domain ini, education.minecraft.net, nanti diarahkan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik download Minecraft. Nah, ini silakan Bapak Ibu sesuaikan ya, sesuaikan dengan perangkatnya masing-masing. Ada Windows, Chromebook atau Android, ada Mac, ada iPhone ya. Jadi sudah support beberapa perangkat ya Bapak Ibu. Nah, karena saya menggunakan komputer dengan operasi sistem Windows, maka saya download yang Windows Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik, nanti akan diarahkan ke halaman download. Nah, seperti ini. Lalu unduh saja ya, unduh. Ketika sudah diunduh, Bapak Ibu, nanti akan diarahkan kalau sudah di-download ya, nanti akan dilihat di sini. Nah, ini karena saya sudah download, jadi saya akan langsung install saja. Kalau yang masih mendownload, silahkan Bapak Ibu bisa bisa ikutin secara tahapan demi tahapannya. Izin share screen-nya apa terlihat yang proses instalasinya nggak Kak ini, Kak moderator? Proses instalasinya terlihat nggak? Terlihat ya? Takutnya proses instalasinya tidak terlihat. Terlihat, terlihat Pak. Nanti instalasinya seperti ini, tinggal diinstal saja, tinggal ditunggu, maka dia akan download ya Bapak Ibu. Ya, sambil saya download dan sambil saya install, Bapak Ibu yang mau mengikuti tahapan demi tahapan, itu silakan diinstal ya. Dan bagi yang masih mau mengisi form untuk mendapatkan akun Microsoft gratisnya, silakan ditunggu sambil eh, apa ini selesai instalasi. Semoga saja instalasinya tidak lama ya Bapak Ibu karena waktunya hanya sampai jam 9. Ya mungkin untuk malam ini kita sampai pengenalan, sampai masuk ke dunianya. Bapak Ibu bisa lihat seperti apa sih Minecraft Education ini.
Ya untuk tampilan sih tidak terlalu jauh dengan Minecraft yang biasa ya Bapak Ibu. Cuman memang ada sedikit perbedaan di mana Minecraft Education ini rule-nya atau aturan mainnya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Sebagai gambaran seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat asesmen ya, asesmen nih, asesmen pembelajaran nih. Silakan nanti anak-anak disuruh diberikan instruksi mencari misalkan 5 bangunan atau 5 kotak harta karun yang di dalamnya Bapak Ibu sudah simpan soal. Jadi nanti anak-anak akan nyari tuh keliling tuh di dunia maya itu, di dunia apa Minecraft itu. Wah, soalnya di mana nih? Soal pertama di mana nih? Soal kedua di mana nih? Nah, Bapak Ibu tinggal kasih instruksi aja, tinggal nungguin aja tuh anak-anak dia jalan-jalan explore dunia yang Bapak Ibu bikin tuh. Misalkan, oh soal nomor satu ketemu nih di gunung misalkan, atau Bapak Bapak Ibu sudah nyimpennya di gunung nih, anak-anak sudah ketemu nih. Nah, itu silakan aja mau Bapak Ibu mau arahkan anak-anak kolaborasi dengan nyalain misalkan ngasih tahu temennya saya sudah nemu nemu soal yang pertama di gunung nih, nanti anak-anak juga akan ke gunung bareng-bareng gitu. Atau misalkan rule-nya ya dikembalikan ke Bapak Ibu itu hanya sedikit contoh ya Bapak Ibu. Jadi kan asik tuh ujian tapi main game gitu, nyari soalnya itu ya kayak berpetualang padahal nyari soal bukan nyari yang lain gitu Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan ada trouble jaringan juga nih Bapak Ibu jadi agak lama ya. Mohon maaf. Mungkin sambil menunggu Kak moderator bisa dibuka tanya jawab aja. Mungkin ya izin karena mungkin ini perasaan saya karena jaringannya sepertinya. Biasanya cepat sih. Nggak nyampe 5 menit starting download selesai sudah terinstall biasanya ya Bapak Ibu. Karena mungkin jaringannya kurang stabil, jadi agak lama nih Bapak Ibu, mohon maaf. Itu saja. Jadi kayaknya sambil nunggu instalasinya, saya kembalikan dulu ke moderator untuk dibuka sesi pertanyaan aja. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Septian. Menarik banget ya. Saya juga selaku guru tadi ngelatiin dan lagi download juga, lama juga. Lagi Oh, coba iya, juga. siap. Ya, kayaknya Siap. kepake banget nih buat, apalagi saya juga ngajar anak-anak SD kan. Oke, Betul. ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, boleh Ibu Bapak absen dulu ya. Link absen akan dikirim di chat. Silakan absen terlebih dahulu. Setelah absen, boleh bagi yang mau bertanya, silakan raise hand atau nyalakan saja suaranya. Saya dulu deh Kak mau nanya. Nah, boleh. Siap. Ini tuh ngedukung semuanya ya kayak bisa di HP, di tablet gitu bisa ya? Oke, bisa. Dari mulai tablet, HP, insya Allah untuk Minecraft Education ini memang sudah sepertinya memang sudah di disupport agar mendukung di semua devices kayaknya. Begitu. Tapi nanti email yang dikasih itu bisa masuk ke semua device. Apa harus Bisa, satu bisa. device aja? Oke, Bisa oke. banget. Bisa semua device bisa. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, ini sepertinya jaringan di tempat saya sedikit melambat nih. Baru 1%. Semoga nggak lama ya Bapak Ibu. Mungkin silakan Kak moderator kalau ada pertanyaan. Oh, sudah ada nih yang nanya di kolom chat. Adakah Boleh. Minecraft yang bisa langsung digunakan? Kalau bisa langsung digunakan, sepertinya tetap harus ada proses instalasi ya, Ibu. Tetap harus ada proses instalasi, mau di device manapun, dia akan butuh instalasi atau download lah istilahnya atau install gitu. Mau di Android ataupun di apa?
di tab atau di komputer. Oke, masih, masih beberapa persen, masih, sudah 41, 1%. Ada lagi eh, dari Zaki Zaki, apakah ini gratis hanya untuk guru saja atau muridnya bisa juga ya, Pak? Bisa. Tapi tadi jadi ini ada kekurangannya Bapak Ibu ya. Karena kan awalnya memang Minecraft ini game berbayar ya. Nah, setelah ada Minecraft Education ini ada sedikit solusi, tapi harus melalui proses namanya deploy email. Jadi kalau misalkan sekolahnya sudah punya website nih, sudah punya domain, nah dengan domain sch.id itu bisa deploy sehingga satu sekolah nanti dapat dapat layanan Microsoft 365 dan pasti dapat lisensi Minecraft Education gitu. Nah, ini mungkin kalau memang mau belajar deploy harus ada kelas lain ya, karena lumayan juga untuk bahas deploy ini harus orang yang memang punya basic IT untuk melakukannya gitu. Nah, nanti email yang Bapak Ibu dapatkan dari saya juga itu memang hasil deploy pribadi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk akses ke lisensi Minecraft Education gitu. Tapi untuk siswa mungkin gimana ya? Mungkin nanti kalau saya ada cara saya coba bagikan tipsnya deh ke Bapak Ibu semua gitu. Semoga aja ada. Tapi kalau memang tidak ada, insya Allah Bapak Ibu bisa koordinir mungkin nanti anak-anaknya yang mau saya akan siapkan mungkin emailnya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari, wah ini saya kenal nih orangnya. Izin Ustaz. Mungkin untuk dunia Minecraft ada orang Amerika membangun Minecraft 20 tahun. Nah, kalau untuk siswa SD ya mungkin atau SD atau TK ya cukup sehari aja mungkin disuruh bangun rumah dulu deh. Kayaknya Zat. Kalau disuruh bangun kota kayaknya tidak akan mungkin atau mengenal dunianya dulu deh. Ada ada hewannya, ada gunungnya, ada bangunannya, ada komponennya itu bisa dikenalkan dulu. Tapi kalau misalkan jangka waktu yang realnya nggak ada batasan. Jadi mau dari eh, apa tergantung kepuasan aja. Kalau misalkan sudah puas bangun rumah segitu ya berarti segitu Zat. Tapi kalau misalkan belum puas ya bisa membangun sampai satu dunia mungkin. Karena memang ada orang yang saking seringnya main Minecraft, dia bisa membangun satu dunianya sendiri di Minecraft itu. Begitu. Nah, sepertinya sudah bisa nih, izin saya share screen lagi. Cuman agak jelek ya, karena jaringannya. Itu apa sudah terlihat lagi? Oke, izin sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis.
Ya, izin sebentar. Hmm. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya perangkat saya sedikit kewalahan ketika membuka Minecraft-nya karena berbarengan dengan membuka Zoom dan juga membuka Chrome. Ini cukup memakan RAM. Bentar. Jadi izin sepertinya saya nggak tidak bisa melanjutkan demo sampai ke masuknya. Tapi mungkin saya akan coba berikan gambaran Bapak Ibu. Sebentar. Nah, izin saya mohon maaf ya ini karena memang keterbatasan perangkat Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa menampilkan karena barusan crash si layarnya tidak bisa tampil. Tapi semoga ini bisa mewakili penjelasannya. Nah, di website Minecraft ini juga disediakan tadi yang sudah dijelaskan ya ada kurikulum yang bisa Bapak Ibu explore. Nah, ini salah satu contoh yang Bapak Ibu bisa lihat. Here's our code. Celebrating 10 years of Minecraft coding challenges. And we've put together. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengarahkan ke bawah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu membuat kelas musik yang dimana kelas musiknya bisa Bapak Ibu tentukan dan atur. Ya, ini kelas musik contohnya dengan kode. Nah, seperti ini. Itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Terus misalkan ada yang lain. Nah, ini untuk download kurikulum. Nah, ini kurikulumnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya ide, itu Minecraft sudah punya kurikulum yang Bapak Ibu bisa terapkan ya, seperti ini. Nah ini KAA ini termasuk materi untuk pengenalan coding dan artifisial buatan, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada kurikulumnya seperti ini. Nah, nah, ini juga ada Bapak Ibu bisa. Nah ini contoh dunianya ya Bapak Ibu seperti ini. Dan sudah ada format asesmennya Bapak Ibu seperti ini ya sudah ada format asesmennya. Nah ini sudah ada kurikulumnya juga disesuaikan ya ada fundamental ada lanjutan atau ada yang expert seperti ini. Nah ini juga AI-nya AI kurikulumnya Bapak Ibu. Nah dunianya seperti ini ya Bapak Ibu ya ini contoh. Nah, contoh ya seperti itu. Nah, ini kurikulum ini bisa Bapak Ibu download secara gratis di halaman tadi di halaman Minecraft-nya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan perangkat ini saya tidak bisa memberikan
simulasi ataupun demo terkait bagaimana kita mengakses dunianya, tapi yang jelas Bapak Ibu bisa explore di kanal YouTube banyak bagaimana cara memulai Minecraft Education ya. Nah, ini contoh pembelajaran yang disediakan oleh Microsoft ya Bapak Ibu di sini. Nanti kalau sudah Bapak Ibu dapat, sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa dapat badge atau rencana dari hasil penyelesaian. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih penasaran, saya juga mohon maaf sekali Bapak Ibu. Mungkin untuk saat ini Bapak Ibu nanti setelah ini bisa eh, apa bisa explore dengan YouTube dulu ya. Karena mohon maaf sekali lagi keterbatasan perangkat ini, Kak Moderator juga pihak edusio jadi tidak bisa menampilkan demonstrasinya secara lengkap ya. Padahal sudah selesai download, sudah selesai install, tapi ketika kita coba share screen malah crash, tidak mau laptopnya tidak kuat gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan dulu ke moderator. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Kak Moderator. Oke, baik. Terima kasih, Pak Septian. Terima kasih sudah sangat mengusahakan. Ini ada yang bertanya, apakah nanti rekaman Zoom ini akan dibagikan atau ada di YouTube misalnya? Nanti ada di YouTube ya, Ibu. Namanya di Edusio Indonesia. Lalu, apakah ada template yang siap apakah ada template yang siap pakai untuk main draftnya, Pak? Ada, ada di Minecraft itu sudah disediakan Kak. Beberapa template yang bisa disesuaikan dengan mata pelajarannya. Ada sains, ada olahraga, ada musik, kalau tidak salah ya, ada coding, ada AI, dan masih banyak yang lain. Jadi komplit ya. Iya. Lalu dari Ibu Eneng Nuraini, bisa menggunakan email belajar.id juga nggak selain email yang domain, yang Nah, domainnya? ini saya belum pernah coba Ibu untuk belajar ID ya. Tapi kalau misalkan bisa coba nanti saya sendiri belum pernah uji coba maksudnya. Kalau memang kalau belajar ID ini banyak sekali, tapi untuk Minecraft sepertinya belum deh. Dan Ibu Neng ini belum Belum ya. gitu. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Khairun Ihsan. Dalam penerapan Minecraft Edu, bagaimana cara memastikan setiap siswa dapat berperan aktif, terutama bagi mereka yang mungkin kurang percaya diri atau tidak terbiasa dengan dunia digital? Nah, yang pertama kita tentukan tujuan pembelajaran. Itu yang pertama pasti. Yang kedua lakukan refleksi terhadap anak-anaknya ya. Nanti kalau kita sudah punya tujuan, kita arahkan dulu anak-anaknya. Nanti kita refleksi nih anak-anak yang tadi yang kurang percaya diri ini ada perkembangan atau tidak gitu kan. Kalau memang dari hasil refleksi itu ada hasil, oh anak-anak ini ada perkembangan nih. Nah, berarti kita bisa lanjutkan. Kalau misalkan belum ada, berarti kita mesti gali lagi nih bagaimana caranya si anak ini bisa ikut gitu. Karena kan memang ini untuk membangun kolaborasi dan membangun kreativitas dari si anak tersebut gitu. Itu sih. Jadi intinya tentukan dulu tujuannya. Tujuan dan lakukan refleksi ataupun evaluasi ataupun asesmen terhadap si anaknya. Insya Allah itu pasti bisa kita pastikan dan bisa kita petakan tuh Kak Muhammad Hairun Ihsan ya. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya dari Ada SM. nih Kak Iya, SMP ya. iya. Apakah pembuatan animasinya seperti Scratch dengan metode drag and drop atau harus membuat codingnya dulu, Pak? Dengan kalau Kak SMP ini di Minecraft ini persis seperti Scratch dia menggunakan coding block. Jadi sangat 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 membantu sekali untuk kita belajar menerapkan pembelajaran coding ke anak-anak. Terus ada lagi dari
Ibu Salma Julia, kapan kita bisa dapat akun tadi yang kita daftarkan di Gform? Oh, nanya dapat akun yang tadi dari Gform kapan? Izin Kak, mungkin karena saya bikinnya, karena ini pasti akan banyak nih, izin mungkin sehari sampai 3 hari sampai 4 harian ya. Saya Oh, nyari waktu kosong untuk create-nya kan lumayan nih banyak. berarti satu Gitu. sampai 4 hari kerja ya, Ibu. Iya. Oke, dari Muhafiz Iqbal Fauzi, izin bertanya, bagaimana potensi Minecraft Education dalam membangun fitur classroom berbasis Eh, ini teknologi? menarik ya pertanyaannya. Eh, Facebook itu kan kita mulai dari Facebook deh. Facebook itu kan sudah mengembangkan metaverse itu, dunia virtual itu. Nah, Minecraft itu bisa jadi salah satu alternatif untuk menggantikan Facebook tadi, di mana khusus kita bisa membangun yang namanya future classroom tadi dengan berbasis teknologi. Karena pada dasarnya ketika kita masuk dunia Minecraft itu sudah masuk sebuah kelas itu, sudah masuk ke dalam sebuah ruangan yang bisa kita atur sedemikian rupa sebagaimana guru mengatur kelas. Sebagaimana guru mengatur kelas, mengatur rule di dalam kelasnya harus seperti apa, siswanya harus seperti apa, seperti itu. Jadi tentunya bisa ya. Itu sangat-sangat berpotensi, apalagi kalau misalkan ada kebijakan misalkan nanti anak-anak belajarnya di Minecraft kan luar biasa juga, cuman pasti akan ada timbul negatif dan positif itu yang pasti akan jadi bahan bahasan ya ke depannya. Itu Kak. Itu Kak Iqbal. Sudah terjawab ya, Kak Iksan. Oke, Kak Iqbal. Oke, ini ada lagi yang nanya. Izin Oke, bertanya Ihsan lagi, lagi Pak. nih Kak. Banyak guru masih merasa bahwa game tidak sejalan dengan pembelajaran serius. Bagaimana Minecraft Edu dapat mengubah paradigma tersebut menjadi belajar itu bisa sekaligus bermain dengan tujuan? Nah, untuk hal ini penting bagi guru itu punya pola pikir bertumbuh, Kak. Betul nggak? Jangan sampai kita sebagai guru itu punya pemikiran ortodok, terikat di dalam sebuah wadah, tidak mau berkembang gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah punya pola pikir bertumbuh, maka ketika dia dapat hal yang baru, dia akan menyesuaikan, dia akan bisa memilih dan memilih. Jadi balik lagi ke persepsi dan juga pola pikirnya. Apakah pola pikirnya bertumbuh atau stagnan gitu. Nah, kalau gurunya pola pikirnya tidak bertumbuh akan susah gitu. Gitu sih Kak. Kalau saya opini pribadi ya gitu. Terus eh tadi kan kalau sekarang kalau anak-anak justru kalau misalkan sekarang anak-anak dilepas untuk main game tidak pada tuntunan, maka dia akan tontonan dia akan jadi tuntunan, bukan lagi jadi acuan untuk pembelajaran gitu. Maka guru mau tidak mau sekarang harus apa ya? Harus ya tadi punya pola bertumbuh lah begitu. Makanya ketika belajar apapun guru itu di awalnya harus punya persepsi yang bagus, menghilangkan miskonsepsi, lalu membuat pemikirannya itu bertumbuh, jangan sampai stagnan gitu. Itu Kak. Jadi kita sebagai guru juga harus lebih aware lagi dengan perkembangan zaman yang menggunakan Betul. teknologi ini. Ini pertanyaan terakhir, mungkin Siap. ditutup kali ya sesi Ya tanya siap jawab Kak. ini. Ini yang terakhir masih ada dari Pak Fadil Hidayat Rumah Soreng. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak seberapa efektif Minecraft Education ini dalam mendukung belajar mengajar? Dan sebelumnya apakah sudah ada riset yang menunjukkan efektif pembelajaran dengan menggunakan Minecraft Education ini? Baik. Nah, izin untuk riset sendiri, saya masih belum banyak melihat yang khusus meriset terkait Menakert ya. Tapi untuk saya pribadi, kebetulan saya juga sedang mengembangkan rencana penelitian untuk ini gitu, untuk nanti kebetulan ngambil magister. Nah,
dari rencana yang tadi disebutkan itu saya lihat ada beberapa poin yang bisa menjadi indikator keberhasilannya gitu. Jadi apa Minecraft ini betul-betul mendukung apalagi dihadapkan dengan anak-anak yang punya kebutuhan belajar khusus. Nah, kebutuhan belajar khusus gitu. Misalkan ya anak-anak yang dia dengan metode ceramah itu nggak bisa masuk gitu. Tapi dengan disuruh main game, kayak tadi ya, disuruh main game, nyari soal, dapat nggak soalnya, nyari materi, nih materi, kamu masuk ke Minecraft, cari materi, mau di gunung, mau di laut, mau di apa, cari dulu deh. Nah itu justru dia lebih hafal ketimbang saya hafalkan ini, baca ini, tulis ini. Dia malah bengong gitu kan. Ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi yang kalau di tempat lain saya, wallahu alam belum bisa memastikan ya. Yang jelas untuk risetnya sendiri sepertinya masih sedikit dan ini bisa jadi peluang tuh. Apalagi kan sekarang sedang digembar-gemborkan KAA itu ya. Nah, bisa jadi Minecraft ini salah satu tools yang bisa membantu penerapan KAA ini untuk anak-anak gitu. Gitu ya, Kak moderator dan Kak Fadil. Mungkin tidak puas dengan jawabannya, saya berharap masih bisa eksplor mandiri nih dari hasil pertanyaan atau jawabannya yang saya kemukakan gitu, Kak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Keren banget ya. Boleh beri tepuk tangannya dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya juga sebagai guru terbuka wawasannya. Kan yang kita tahu ada juga ya yang berbasis game kayak World Wall, World Wall ya, World Wall, Betul. Wall tuh. Nah itu juga udah lumayan menarik di kalangan murid-murid saya. Nanti deh yang ini coba dikenalin lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa coba lagi di rumah eh, menerapkan yang sudah menerapkan metode apa pembelajaran lewat Minecraft ini yang telah dijelaskan oleh Bapak Septian. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Septian Nurholis ST. Materinya tuh sungguh membuka wawasan. Ternyata tuh pakai Minecraft itu bukan cuma main-main, tapi bisa jadi sarana pendidikan yang inovatif banget. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang udah antusias bertanya, antusias ngikutin, download, sabar langkah-langkahnya. Terima kasih. Oke, mungkin saya tutup penjelas apa pemaparan webinar pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita foto bareng-bareng terlebih dahulu yuk. Boleh dinyalain kameranya, Ibu Bapak. Terus yang tadi belum sempat absen, boleh absen yang yang ada di link chat. Oke. Wah, Masya Allah, cantiknya dan gantengnya semuanya. Masih pada semangat ya, udah mau jam 9. Oke, saya izin foto ya. Sudah siap? Satu, dua. Oke, lagi yang barisan ketiga. Oke, satu, dua. Lagi terakhir 3 kali. Satu, dua. Oke deh. Terima kasih. Sekali lagi, eh, saya tutup. Oh, kirim ulang link absennya. Oke, baik. Andi, Andi. Oke, boleh dikirim ulang absennya ya. Oke.
Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Delia Siti Nur Apriliani. Mohon pamit undur diri. Tetap semangat belajar, tetap menginspirasi, dan jangan lupa mengikuti acara webinar edisio ini dengan belajar lebih mudah dan lebih menyenangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam, Neng. MHD Bisa Horen Isan. salin. Ustaz Septian, Udah makasih banyak. ya. Siap, Zat. Ya, Keren banget, mohon keren. maaf nih kalau masih banyak kekurangan. Insya Allah, udah keren banget Ustaz Tun. Ana juga ini baru baru kayaknya nih saya harus belajar ke antum nih. Oh jangan, Dat. Kan Anda mau tajadud penelitian kan tuh terkait ini. Kak, tapi ini ada limit aksesnya nggak sih? Enggak, aman, unlimited. Selama domainnya sudah di-develop ke Microsoft 365, dia dapat lisensi Microsoft.